Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Amira dengan nomor 2304 04502009 dari kelas C Bimbingan dan Konseling 2023. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas dua materi dari mata kuliah psikologi konseling. Yang pertama, konseling dan psikoterapi, dan yang kedua, senyum dan empati. Nah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konseling dan psikoterapi. Pernah nggak sih kamu merasa stres, bingung mengambil keputusan, atau bahkan merasa kehilangan arah? Nah, saat itulah bantuan profesional seperti konseling dan psikoterapi bisa jadi solusi. Tapi, apa sih bedanya konseling dan psikoterapi? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, jadi konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Misalnya, kamu lagi galau karena konflik sesama teman, bingung memilih jurusan kuliah, atau butuh tempat curhat yang objektif. Nah, semua permasalahan itu bisa dibantu oleh konseling. Tujuan utama konseling adalah membantu klien memahami diri sendiri, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan potensi diri. Biasanya, masalah yang ditangani dalam konseling bersifat ringan hingga sedang dan tidak memerlukan pengobatan medis. Sementara itu, psikoterapi adalah proses penyembuhan psikologis yang dilakukan oleh profesional seperti psikolog klinis atau psikiater untuk membantu individu mengatasi gangguan mental dan emosional. Nah, kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami depresi berat, kecemasan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, trauma masa lalu, atau bahkan gangguan kepribadian, maka psikoterapi adalah pendekatan yang lebih tepat. Nah, psikoterapi bersifat lebih mendalam, bisa berlangsung dalam jangka waktu lama, dan seringkali menggali pengalaman masa lalu, pola pikir, hingga dinamika bawah sadar. Adapun perbedaan utama antara konseling dan psikoterapi terletak pada fokus, pendekatan, durasi, serta profesional yang melaksanakannya. Konseling umumnya menangani permasalahan yang bersifat ringan hingga sedang, seperti kebimbangan dalam mengambil keputusan, kesulitan beradaptasi, atau konflik interpersonal. Fokus utamanya adalah membantu individu memahami diri, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, serta mengembangkan potensi positif yang dimiliki. Prosesnya cenderung singkat dan dilakukan oleh seorang konselor profesional yang telah dibekali pelatihan khusus di bidang bimbingan dan konseling. Sementara itu, psikoterapi difokuskan pada penanganan gangguan mental atau emosional yang lebih serius, seperti depresi berat, gangguan kecemasan, trauma masa lalu, hingga gangguan kepribadian. Psikoterapi ini bersifat lebih intensif, mendalam, dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Proses ini menggali pikiran bawah sadar, pengalaman masa lalu, serta pola pikir negatif yang perlu diubah secara sistematis. Psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh profesional kesehatan mental yang memiliki lisensi seperti psikolog klinis atau psikiater. Nah, adapun pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan, baik konseling maupun psikoterapi menggunakan pendekatan yang beragam. Ada pendekatan psikoanalitik yang menggali masa lalu dan bawah sadar, humanistik yang menekankan potensi positif dalam diri, behavioristik untuk mengubah perilaku tertentu, dan pendekatan CBT atau cognitive behavioral therapy yang populer karena fokus pada pikiran dan perilaku negatif yang bisa diubah dengan latihan-latihan tertentu. Semua pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien. Nah, kalau kamu merasa sedang terjebak dalam masalah sehari-hari dan butuh tempat bercerita atau bantuan membuat keputusan, konseling bisa jadi pilihan terbaik. Tapi jika kamu mengalami gangguan tidur karena trauma, merasa sedih berlebihan dalam jangka panjang, atau kesulitan berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu perlu mempertimbangkan psikoterapi. Ingat, meminta bantuan bukan berarti kamu lemah. Justru, itu adalah bentuk keberanian untuk memulihkan dan merawat diri sendiri.
Jadi kalau kamu merasa butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi konselor sekolah, psikolog, atau layanan kesehatan mental terdekat, karena kesehatan mental itu penting. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu senyum dan empati. Nah, pernah nggak sih kamu disambut dengan senyuman hangat dari seseorang dan seketika harimu terasa lebih baik? Atau kamu pernah merasa benar-benar dimengerti saat sedang bersedih? Dua hal sederhana itulah yang disebut senyuman dan empati, dan percayalah dampaknya luar biasa besar dalam kehidupan kita. Senyuman adalah ekspresi wajah yang menandakan rasa senang, keramahan, atau kenyamanan. Tapi bukan cuma soal menekan sudut bibir. Senyuman bisa mengirim pesan positif tanpa kata-kata. Bahkan senyuman yang tulus bisa membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Sementara itu, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bayangkan kamu bisa masuk ke dalam sepatu orang lain, merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau kekhawatiran mereka, seolah kamu juga mengalaminya. Nah, itulah yang disebut dengan empati. Senyuman itu ibarat jembatan sosial. Ia mencairkan suasana, mempermudah komunikasi, dan membuat orang merasa nyaman di dekat kita. Bahkan senyuman bisa meningkatkan hormon bahagia seperti endorfin dan serotonin. Sedangkan empati adalah fondasi dari hubungan yang kuat dan tulus. Dengan empati, kita bisa membangun kepercayaan, meredakan konflik, dan menjadi pendengar yang benar-benar hadir. Baik itu dalam dunia kerja, empati memperkuat kerja tim, dan dalam keluarga, empati mempererat ikatan emosional. Dalam dunia konseling, senyuman dan empati adalah kunci utama. Seorang konselor yang menyapa klien dengan senyum hangat dan mendengarkan dengan empati akan membuat klien merasa aman dan diterima. Itulah dasar dari hubungan yang menyembuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Senyuman sederhana bisa jadi pengubah suasana, dan empati ia menjadikan kita manusia yang lebih peduli, bukan hanya sekedar reaktif. Saat temanmu curhat, cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, kamu sudah menunjukkan empati. Nah, senyuman dan empati bukan bawaan dari lahir, keduanya bisa dilatih. Ada beberapa cara untuk melatih senyuman. Yang pertama, membiasakan menyapa dengan senyum. Yang kedua, lakukan di depan cermin agar terlihat natural. Dan yang ketiga, tumbuhkan rasa syukur karena hati yang tenang lebih mudah tersenyum tulus. Dan adapun cara melatih empati, yang pertama, dengarkan tanpa menyela. Yang kedua, ulangi atau rangkum ucapan orang lain agar mereka merasa dipahami. Dan yang ketiga, cobalah menempatkan dirimu di posisi mereka, apa yang akan kamu rasakan. Kabar baiknya, saat kamu konsisten menerapkan senyuman dan empati, hubunganmu akan jadi lebih hangat, komunikasi lebih lancar, dan konflik lebih mudah dihadapi. Di sekolah, kantor, bahkan di rumah, dua hal ini bisa membuat lingkungan jadi lebih sehat dan saling mendukung. Nah, senyuman dan empati adalah dua aspek penting dalam membangun kualitas hubungan antar individu, baik dalam konteks profesional seperti konseling maupun dalam kehidupan sehari-hari. Senyuman merupakan bentuk komunikasi non verbal yang sederhana namun berdampak besar dalam menciptakan kenyamanan, mencairkan suasana, dan memunculkan respon positif dari orang lain. Sedangkan empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Dengan empati, seseorang mampu menjadi pendengar yang baik dan hadir secara emosional bagi orang lain. Dalam praktik konseling, senyuman yang tulus dan empati yang mendalam adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang aman dan suportif antara konselor dan klien. Lebih luasnya lagi, keduanya adalah fondasi dalam membangun lingkungan sosial yang hangat, peduli, dan sehat secara emosional. Mulailah dari hal kecil, satu senyuman, satu momen empati, karena dari sanalah perubahan besar bisa bermula.